Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari, tepatnya pelajarannya ngaji ulumul Quran, mengenal huruf alif, yang barangkali pernah saya singgung di pertemuan yang lain. Hari ini saya lengkapi secara detailnya, mengenal huruf alif beserta sifat-sifat atau makna filosofi dari adanya huruf alif di setiap lafadz di Al-Quran. Dalam pemahaman gaya bahasa Al-Quran atau uslub, masing-masing huruf hijaiyah mempunyai sifat dan karakteristik yang mengandung filosofi. Jadi dalam gaya bahasa Al-Quran atau uslub Al-Quran, masing-masing huruf hijaiyah itu mempunyai sifat dan karakteristik yang mengandung makna filosofi. Misalnya dalam tabelnya saya buka. Contoh beberapa huruf beserta sifatnya. Misalnya huruf alif, apa sifatnya? Sebagai huruf pembatas atau pembeda. Yang kedua, contohnya huruf ba. Apa sifatnya ba? Sebagai huruf kesertaan. Contoh lagi huruf ta. Apa sifatnya huruf ta? Sebagai huruf pengkhususan. Makanya banyak kata di Quran yang dikategorikan mu'annas yang pakai ta marbutoh bermaksud pengkhususan. Contoh lagi huruf lam, apa sifatnya? Sebagai huruf keperuntukan atau kepemilikan. Contoh lagi huruf mim, apa sifatnya mim? Sebagai huruf pengumpul atau tanda jamak. Makanya dalam kajian paket 7 i'rabnya domir, al mimu alamatul jam'i. Mim sebagai tanda jamaknya. Contoh lagi huruf nun, apa huruf nun sifatnya nun? Sifatnya sebagai huruf pengakuan diri, namanya nun ananiun. Contoh lagi huruf hamzah, apa sifatnya hamzah? Sebagai huruf penempatan derajat. Dan yang terakhir contohnya huruf ya. Huruf ya sifatnya adalah huruf penglipat gandaan. Untuk pertemuan ini dari tabel huruf-huruf ini yang pernah saya berikan, saya sampaikan dalam kajian Senin Kemis adalah tentang huruf hamzah sudah pernah, tentang huruf ya sudah pernah, tentang huruf nun sudah pernah, tentang huruf lam juga sudah pernah. Hari ini kita bahas tentang huruf alif, yakni sifatnya sebagai huruf pembatas atau pembeda. Ini dari ke-8 huruf contoh ini yang pernah saya berikan di forum kajian Senin Kemis adalah tentang huruf nun, tentang huruf hamzah, tentang huruf ya, tentang huruf lam, dan sekarang tentang huruf alif. Kita buka catatan profilnya huruf alif. Keberadaan huruf alif pada suatu kata mengandung sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah al-alifu makaniyatun sebagai pembatas dimensi ruang. Yang kedua, al-alifu istilahnya zamaniyatun sebagai pembatas dimensi waktu atau zaman. Yang ketiga, al-alifu nafsiyatun. Ini huruf alif sebagai pembeda nafsiyatun, identitas diri. Nah, kan kita kaji masing-masing fungsi alif dari berbagai kata. Ada alif pembatas dimensi ruang, ada alif pembatas dimensi waktu, dan ada alif pembeda identitas diri. Pertama, kita buka dulu contoh alif pembatas dimensi ruang. Kita buka pada tampilan berikutnya. Alif makaniyatun. Ini apa? Alif pembatas dimensi ruang. Misalnya saya ambilkan contoh dari surat Al-Baqarah ayat 46 tentang profilnya orang yang sholat khusyuk. Saya baca per kalimatnya dari 45. Wasta'inu, kalau dibaca per kata alifnya kasroh, wa ista'inu, dan minta tolonglah kalian atau dan mohonlah kalian bisobri dengan sabar, wasolati dan sholat, wa innaha dan sesungguhnya ia
Lakabiratun, sungguh berat. Arti perkata kabirotun besar di ayat ini diartikan berat, sungguh berat. Lanjutannya, illa kecuali adalah khosyaina atas orang-orang yang khusyuk. Tanda orangnya banyak, akhirannya ya nun. Ternyata setelah lafadz khosyiina, ayat berikutnya berawalan alladina. Maka kaidah bacanya, hukum bacaannya boleh disambung dengan ayat sebelumnya. Jadi yang merasa nafasnya panjang, boleh baca nyambung. Misalnya dari illa. Illa alal khosyi'inal ladina. Boleh nyambung. Khosyi'inal ladina. Boleh nyambung. Kenapa? Jawabannya adalah di Al-Quran, kalau kita nemu suatu ayat yang awalannya aladina, kalau yang dimaksud aladina adalah lafadz di akhir ayat sebelumnya, maka hukum bacanya boleh dibaca nyambung. Kenapa boleh? Jawabannya adalah karena aladina bermaksud merincikan profil dari kata sebelumnya. Contoh di sini, akhiran ayat 45 berbunyi khosyi'ina, orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk orang bagaimana? Dirinci profilnya pada ayat 46. Orang khusyuk adalah alladzina, orang-orang yang yadzunnuna. Di ayat ini yadzunnuna artinya mereka meyakini. Nanti ketemu di Al-Baqarah di ayat yang lainnya yadzunnuna diartikan mereka menduga-duga. Di ayat ini dengan mereka meyakini. Orang khusyuk adalah alladzina, orang-orang yang yadzunnuna mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka ketika mengerjakan sholat itu mulaku rabbihim. Kalau perkata mulaku artinya tambah kata orang-orang karena berjenis isim atau nama atau benda. Mulaku rabbihim, orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, loncat mengartikannya rojiuna, baru mundur ke kanan ilaihi. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka rojiuna, orang-orang yang kembali ilaihi, kepadanya. Saya ulangi dari alladzina. Orang khusyuk adalah alladzina, orang-orang yang yadunnuna, mereka meyakini. Annahum, sesungguhnya mereka. Mulaku, orang-orang yang menemui Rabbihim, Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka rojiuna, orang-orang yang kembali ilahi kepadanya. Kalau kita lihat kata yang saya garis bawahi merah, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, maaf ya, dalam bahasa Arab, ini penulisannya salah. Kenapa salah? Karena tulisan mulaku robbihim dalam bahasa Arab tidak boleh pakai alif, ya. Dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh pakai alif. Berhubung ini Al-Qur'an, maka kaidah bahasa Arab luntur, ya, luntur. Tidak berlaku bagi gaya bahasa Quran. Apa hikmahnya? Oh, berarti susunan kalimat di Al-Quran punya ciri khas tersendiri, ada kalanya tidak sama dengan kaidah bahasa Arab pada umumnya. Jadi dalam bahasa Arab tidak boleh ada alifnya. Ternyata dalam firman Allah, Allah adakan alif di sini. Kalau gitu, alif ini alif apa namanya? Ya, ini alif sebagai pembatas atau hijab. Huruf alif sebagai pembatas atau hijab. Ingat ya, ini contoh ayat yang makaniyatun. Ya, ini ayat yang ada lafadznya, yang lafadznya ada huruf alifnya, alif pembatas dimensi ruang. Jadi orang khusyuk adalah orang yang mereka meyakini sesungguhnya mereka ketika sholat merasa menemui Tuhan mereka. Nah, ini tingkat merasa menemui itu berbeda-beda karena ada hijab. Ada alif sebagai perwujudan hijab. Apa hijab itu? Tirai penghalang antara seorang hamba kepada Tuhannya ketika beribadah sholat. Mulaku rabbihim. Alif di sini sifat sebagai pembatas atau hijab, penghalang orang ketika menghadap Allah ketika sholat. Tidak semuanya bisa langsung menyambung khusyuknya. Ada yang masih proses khusyuknya. Ada yang ketika takbir awal Allahu Akbar langsung khusyuk bisa. Ada yang khusyuknya ketika rakaat kedua. Ada baru khusyuk ketika rakaat ketiga. Jadi usaha menembus alif di sini.
Itu tingkat khusyuknya orang berbeda-beda. Alif sebagai alif pembatas atau hijab antara seorang hamba kepada Tuhannya ketika menghadap sholat. Jadi dalam bahasa Arab tidak pakai alif, ini Al-Quran memakai alif. Kita buka, kita ungkap kenapa Allah adakan alif di lafaz ini. Catatannya pada tampilan berikutnya. Misalnya kalimatnya, kita konsentrasi lihat pojok kanan atas. Misalnya kalimatnya saya rubah. Orang khusyuk adalah alladzina, orang-orang yang yadunnuna, mereka meyakini. Annahum, sungguh mereka mulakuna robbahum. Misalnya berbunyi mulakuna robbahum. Apa mulakuna? Orang-orang yang menemui. Menemui siapa? Robbahum, Tuhan mereka. Nah, dalam kaidah ilmu alat tingkatan paket 7, ingat ya, paket 7 tentang i'rabul Quran. Ini apa? Mengungkap perubahan tanda baca harokat dalam Al-Quran. Di sini roba sebagai objek dari mulakuna. Mulakuna robbahum, mereka menemui Tuhan mereka. Kalau ayatnya berbunyi mulakuna robbahum, maka berkesan bahwa orang ketika sholat merasa menghadap objeknya. Siapa objeknya? Robbahum, Tuhan mereka. Itu kalau berbunyi mulakuna robbahum. Sedangkan ayatnya tidak roba, tapi robbi alias akhirannya kasro. Nah, kenapa kasro? Karena disandari oleh lafaz mulaku. Dalam kaidah ilmu alat paket 7 tentang i'rabul Quran, yakni tentang sebab-sebab perubahan harokat, kenapa roba, kenapa robbi, itu ada sebabnya. Kalau roba sebagai objek dari mulakuna. Nah, kalau robbi sebagai kata yang disandari oleh mulaku. Nah, ini ternyata dalam ayat ini ya, untuk menggambarkan kekhusyuan orang sholat, Allah dalam firman-Nya berbunyi mulaku robbi. Berbunyi robbi, tidak berbunyi robba. Apa hikmahnya? Yakni kalau berbunyi robba, sholat merasa menghadap kepada Allah. Kalau berbunyi robbi, sholat merasa bersandar kepada Allah. Nah, ketika lafaz mulaku bersandar kepada robbi, Allah adakan hijab berwujud alif. Apa isyaratnya? Yakni catatannya kita lihat sebelah kiri. Sehusyuk-husyuknya orang beribadah sholat, tetap tidak akan khusyuk 100%. Kenapa? Karena ada penghalangnya agar tidak langsung khusyuk 100%. Apa penghalangnya? Berwujud alif. Alif adalah inisial berupa misalnya berwujud hitungan rokaat. Misalnya berwujud godaan nafsu. Jadi ketika sholat sibuk ngitung jumlah rokaatnya. Nah, dengan ingatan konsentrasi hitungan rokaat, maka mengurangi ingatan orang itu kepada Tuhannya. Jadi jumlah rokaat salah satu sebagai wujud hijab manusia kepada Tuhannya ketika beribadah sholat. Mari kita bayangkan, misalnya semua sholat tanpa ada hitungan rokaat. Sholat semaunya, bebas jumlah rokaatnya. Kalau nggak ada jumlah rokaatnya, maka berarti nggak ada alif, nggak ada hijab antara manusia beribadah sholat kepada Tuhannya, nggak ada alifnya. Maka ketika takbir ihram Allahu Akbar pertama kali, maka bisa langsung nyambung khusyuknya. Nah, ketika sudah nyambung, nempel bersandar, karena nggak ada alifnya, maka hikmahnya ya, dikhawatirkan lupa segalanya. Lupa segalanya. Lupa sedang beribadah sholatnya. Lupa pekerjaannya. Lupa duniawinya. Kenapa? Karena sudah bersandar, nempel, nggak ada halangannya. Nah, Allah adakan hijab berupa misalnya hitungan rokaat, supaya kita dalam praktek sholat sendiri masih ada hijabnya. Ini sebagai penilaiannya di sini. yakni apa? Dikala kita sedang sibuk ngitung rakaat, maka sibuknya itu hakikatnya adalah menjadi penghalang untuk langsung bersandarnya itu. Contoh yang Rasul alami, Rasul pernah dibuat Allah lupa. Rasul pernah dibuat Allah lupa hitungan rakaat sholat. Apa lupa itu?
ini mana filosofi dari alifnya ya. Mungkin Rasul waktu itu bisa menembus hijab alif itu, akhirnya merasa bersandar nempel dengan Tuhannya, maka lupa segalanya, bahkan lupa hitungan rokaatnya. Ini sebagai hikmah lahirlah perintah amalan sujud sahwi. Jadi di satu sisi Rasul dibuat lupa karena berhasil menembus hijab itu, di sisi yang lain sebagai penyebab asbabun nuzul perintahnya amalan sujud sahwi. Ini contohnya alif di sini. Jadi misalnya rakaat pertama Allahu Akbar. Jadi piring kita keluar dari sholat. Nah, seberapa maunya kita menarik kembali dalam sholat, itu namanya alif sebagai hijabnya. Jadi nafsu menggoda, hitungan juga terhitung sebagai hijab supaya tidak bisa nyambung langsung khusyuk kepada Tuhannya. Jikalau Allah tidak mengadakan alif di sini, contoh kasus misalnya ketika kita sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Lah kalau nggak ada hijabnya, maka ketika orang sholat subuh dipastikan merasa nikmat sholatnya, dipastikan merasa nempel, bersandar, lengket dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ingin menyudahi, tidak ingin mengakhiri sholat subuhnya. Bahkan mungkin lamanya rakaat pertama sholat subuh, mungkin sampai siang hari, mungkin sampai sore hari. Intinya apa? Karena begitu nikmatnya interest dengan Tuhannya, maka yang bersangkutan tidak pengen mengakhiri nikmatnya dalam ibadah itu. Itulah hikmahnya Allah adakan hitungan sholat supaya kita tetap sadar bahwa sholat ada akhirannya, sholat ada akhiran rokaatnya, tidak 24 jam beribadahnya, tidak. Ada penghalangnya berupa kesibukan duniawi, berupa pikiran duniawi yang masuk dalam ibadah sholat. Ini contohnya. Berarti yang dinilai apanya? Ada seberapa usaha kita menuju 100% tersebut. Ini contohnya. Alif sebagai pembatas ruang antara hamba dengan Tuhannya. Jadi ketika kita lupa hitungan rakaat, beda dengan lupanya Rasul ya. Rasul lupa hitungan rakaat karena begitu khusyuknya. Lah kalau kita lupa hitung rakaat karena begitu tidak khusyuknya. Beda arahnya saja. Rasul lupa rakaat karena begitu khusyuknya, mampu menembus hijab alif di sini. Sedang kita berkali-kali nggak bisa nembus, jadi mantul terus, mental terus. Ini contohnya. Berarti manusia itu tingkat khusyuknya berbeda-beda. Ada yang bisa nembus alifnya, ini apa? Mengalahkan nafsunya sendiri, mengalahkan pikiran sendiri. Ada yang belum bisa berkali-kali sampai akhir rakaat salam pun ada yang belum khusyuk sama sekali. Itulah hikmahnya kenapa amalan pertama kali setelah sholat salam kanan kiri apa? Baca istighfar, minta ampun atas apa? Atas persentase sholat yang tidak bisa sampai nilainya 90% misalnya. Istighfar karena bisa nembus hijab yang satu ini. Ini alif sebagai huruf pembatas ruang antara ruang hamba menuju ruang ilahiyah, nyambung kepada Tuhannya. Berikutnya, contoh alif pembatas dimensi ruang yang makaniyatun. Tepatnya sambil dari Al-Ankabut 48. Saya baca per kalimatnya. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu adalah wahai Muhammad tatslu, kamu membaca min qablihi, dari sebelumnya, min kitabin, dari suatu kitab, wala tahutuhu, dan tidaklah kamu wahai Muhammad tahutuhu, menulisnya, biyaminika, dengan tangan kananmu. Idan, jika demikian, maksudnya jika kamu pernah nulis kitab wahai Muhammad, lartabu, kalau berkata alifnya kasroh, lahir taba, la itu sungguh atau niscaya, irtaba menjadilah gula, menjadi ragulah, al-mubtiluna, orang-orang yang menyia-nyiakan kitab tersebut. Yang ini mabubdiluna, orang yang berbuat menyia-nyiakan kitab tersebut. Ini perkata ya. Nah, di sini dalam bahasa Arab, lafaz tatslu ini suatu kata kerja. Dalam kaidah ilmalat tingkatan paket 3, namanya fi'lun mudhari'un. Kata kerja bentuk sedang.
yakni yatslu, tala yatslu. Dalam bahasa Arab tidak boleh pakai alif. Ternyata Quran pakai alif ya. Ini di berbagai ayat, berbagai surat. Tala yatslu selalu ada alifnya. Selalu ada alifnya. Apa alif? Alif pembatas dimensi ruang. Maksudnya apa? Bahwa wahai Muhammad, jika engkau pernah membaca kitab, jika engkau pernah menyampaikan atau membacakan kitab kepada orang lain, maka membacanya engkau itu tidak langsung bisa baca dan tidak langsung bisa membacakan nyampe ke dalam hati mereka karena ada hijab, ada tirai yang penghalang, karena tidak semua orang yang telah engkau bacakan kitab tidak semuanya langsung merespon beriman. Ada yang susah untuk berimannya. Zoom berkali-kali engkau bacakan kitab. Kita buka catatan tentang tatslu. Kenapa ada alifnya di akhir lafadznya? Padahal dalam bahasa Arab tidak boleh ada alifnya, tapi dalam Quran ada alifnya. Apa alif itu? Keberadaan huruf alif sebagai pembatas atau hijab dalam berbuat membaca. Di Al-Quran ada dua kata artinya membaca. Qara'a yaqra'u iqra', tala yatslu utslu. Qara'a artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' bacalah. Tala telah membaca, yatslu sedang membaca, utslu bacalah. Nah, dari kedua kata yang kanan kiri ini lahirlah kata qira'atun dari kata qara'a. Lahirlah kata tilawatun dari kata tala. Apa tilawatun? Bacaan. Apa qira'atun? Bacaan. Sama-sama bacaan. Ya. Contohnya, tatslu. Kalau tatslu saja artinya membaca. Nah, karena tatslu dalam ayat ini Allah adakan alif, maka mengandung isyarat bahwa wahai Muhammad, engkau itu kalaupun pernah membaca kitab, maka membacanya tidak langsung bisa baca. Ya. Kenapa nggak bisa langsung baca? Karena ada alifnya penghalangnya. Terbukti Rasul pertama kali lidah beliau mengucapkan lafaz Alkitab, yakni Quran, itu peristiwa di Gua Hira. Ya, sampai Jibril melatih Rasul, didrill berkali-kali. Kenapa didrill? Karena lidah beliau tidak bisa langsung membaca lancar. Karena ada alif ya. Makanya Jibril bilang, Muhammad iqra' bacalah, iqra' bacalah. Rasul merasa aku nggak bisa. Nah, ada alif penghalang di situ. Ini kalau taslu saja. Kalau pakai alat taslu ala misalnya, artinya membacakan. Yani kalaupun Rasul membacakan Quran kepada orang lain, maka tidak langsung bisa diterima orang lain. Kenapa? Karena masing-masing hatinya orang tidak semuanya bersedia terbuka atau buka diri menerima bacaan yang dari Rasul tersebut. Maka dari itulah Allah adakan alif di sini sebagai penilaian seberapa usahanya Rasul Muhammad membacakan ayat kepada orang lain, meskipun orang itu pada akhirnya pada kekatnya nggak akan bisa beriman meskipun berkali-kali dibacakan. Contoh ayatnya saya buka dari Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Aandar tahum, apakah kamu beri peringatan mereka? Amlam atau belum? Tundirum, kamu beri peringatan mereka? La yu'minuna, mereka tidak beriman. Di sini kata kunci ada sawaun, sama saja. Gini pengertian kasarnya. Wahai Muhammad, sebetulnya percuma, sama saja. Orang kafir itu engkau bacakan firman Tuhan, nggak akan mau beriman, percuma sebetulnya, sama saja. Kenapa sama saja nggak akan beriman? Karena khotamallahu, Allah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Titik. Khotamallahu mengunci mati. Kenapa? Karena tugasnya seorang nabi, para nabi adalah mubasyirina, pembawa kabar gembira untuk disampaikan kepada orang beriman, dan wa mundirina, pemberi peringatan kepada orang-orang yang belum beriman. Apa mundirina? Sebagai penjelmaan dari kata andarta dan tundirhum. Rasul mengamalkan mubasyirina.
Rasul mengamalkan mundirina. Ternyata ketika Rasul mengamalkan mundirina kepada orang kafir, mereka sama saja, nggak akan mau beriman. Nah, Rasul tugasnya hanya ilal balagu, hanya menyampaikan, diterima silakan, tidak juga silakan. Rasul hanya menyampaikan. Berarti hati mereka beriman apa enggak, itu terserah Allah di situ. Terserah Allah. Rasul tugasnya menyampaikan. Ini contohnya. Berarti Rasul dinilai Allah seberapa ikhtiarnya, seberapa jihadnya membacakan firman Tuhan pada mereka, justru hakikatnya tetap mereka terhijab dari Allah karena hati mereka tidak membuka diri. Ini contohnya, makanya kata kerja talayat selu ada alifnya. Kenapa? Karena tidak semua orang kafir mudah beriman setelah dengar firman Tuhan. Tidak semuanya gampang buka diri. Masih ada hijab bagi mereka berupa apa? Nafsu mereka, nafsu dengki, nafsu irinya, dan sebagainya yang menjadi penghalangnya hati untuk nggak gampang menerima Al-Quran. Ini contohnya. Yang menarik adalah kata khotama. Arti aslinya khotama adalah menutup yang terakhir. Karena dalam bahasa Arab banyak kata artinya menutup. Misalnya kafala yakfulu ukful menutup, misalnya seperti itu ya. Contoh seperti itu. Ini khotama yaktumu sama menutup. Bedanya kalau ini menutup yang terakhir kali. Ya, ini apa? Khatam. Nutup yang terakhir kali. Oh, berarti kalau mereka dibacakan berkali-kali oleh Rasul tentang firman Tuhan, ternyata hati mereka menutup diri dari dalam, nggak membuka diri, maka dengan mereka berkali-kali nutup diri, maka Allah akan terakhir kali berbuat menutup dari luar. Karena mereka nutup dari dalam. Maka dikatakan mengunci mati. Jadi karena Allah ngirim Rasul terakhir namanya Muhammad, dengan dikirim terakhir ternyata mereka nggak mau merespon juga untuk beriman. Hati mereka nggak mau membuka diri. Maka dengan berakhirnya Rasul Muhammad meninggal, maka dikunci matilah hati mereka. Karena nggak ada nabi lagi untuk ngingetin mereka lagi berikutnya. Ini hikmahnya kata talayatslu ada alif sebagai penghalang bagi nabi untuk membacakan mereka tidak semuanya gampang merespon beriman. Contoh yang lain, alif zamaniyatun. Apa zamaniyah? Pembatas dimensi waktu. Tadi dimensi ruang atau tempat, sekarang dimensi waktu. Contoh ayatnya, saya ambil dari surat Al-Jathiyah ayat 14. Saya baca dulu ya. Qul katakanlah lilladina bagi orang-orang yang amanu mereka telah beriman yakfiru ya dalam kaidah ilmu alat paket 7 yakni apa dipelajari fiil kata kerja yang ada perubahan harokatnya. Misalnya di sini normalnya berbunyi yakfiruna pakai waunun, yakfiruna pakai waunun, tapi oleh Allah dalam firman-Nya dirubah yakfiru hanya akhiran waw walid tidak pakai nun. Kenapa dirubah yakfiruna menjadi yakfiru? Jawabannya adalah untuk difungsikan sebagai kata perintah. Kata perintah. Nah, dalam kaidah ilmu alat paket 3, namanya kata perintah, sebutannya namanya fi'il amar. Fi'lu amrin. Tapi ingat bahwa di materi paket 7 itu i'rab. Ya ini apa? Kata perintah tidak harus berwujud fi'il amar. Bisa berwujud fi'il mudhari. Jadi kata kerja present tense bisa difungsikan sebagai fi'il amar atau kata perintah. Sama di sini, yakfiru. Apa artinya? Hendaklah orang beriman mengampuni. Mengampuni bagi orang-orang yang layar juna. Yakfiru. Wahai orang beriman, hendaklah mereka berbuat mengampuni. Wahai Muhammad, kul katakanlah lilladina amanu. Katakanlah kepada atau bagi orang beriman. Yakfiru. Hendaklah mereka mengampuni. Lilladina yarjuna. Lilladina la yarjuna. Mengampuni bagi orang-orang yang mereka tidak mengharapkan. Apa? Mengharap ayamallahi, hari-hari Allah. Mengharapkan perjumpaan hari-hari Allah.
liyajziya qauman, supaya dia Allah memberikan balasan suatu kaum bima kanu yaksibuna, dengan apa yang mereka dahulunya di dunia yaksibuna mereka kerjakan. Yang di sini menarik kata-kata ayyamun. Ini dalam kaidah bahasa Arab jamak dari yaumun. Yaumun satu hari, ayyamun jamaknya. Nah, dalam bahasa Arab lafaz ayyamun pakai alif, dan kebetulan di ayat ini lafaz ayyamun juga pakai alif. Karena nanti saya buka di surat yang lainnya ada lafaz ayyamun tidak pakai alif. Sekarang kita bahas kenapa pakai alif di sini. Tidak bermaksud mengikuti kaidah bahasa Arab, tapi ada isyarat yang lainnya. Apa? Keberadaan alif sebagai pembatas hitungan waktu. Hari-hari Allah, hari-hari dalam hitungan waktu. Kita buka catatan mengenai ayam di sini. Ayyama, kenapa ada alifnya? Alif berwujud sebagai sifatnya pembatas hitungan waktu dalam hari-hari tersebut. Kita buka tampilan berikutnya. Ayyamallahi, hari-hari Allah. Jika tulisan ayyama pakai huruf alif di tengahnya, maka mengandung isyarat bahwa hari-hari yang terjadwalkan untuk dilalui secara bertahap atau berurutan. Mulai dari hari kebangkitan dari kematian, setelah dunia selesai, setelah akhirat, tadi hari pertama kali manusia di akhirat itu namanya yaumil ba'si, hari kebangkitan dari kematian. Setelah bangkit mengalami hari berikutnya, hari peradilan, balasan namanya yaumiddini, hari pembalasan. Itu hari-hari yang lama berkumpul di mahsyar. Secara bahasa mahsyar tempat berkumpul menunggu antrian audit amalan atau penimbangan amalan. Ini namanya dijamakan hari-hari Allah. Oh, berarti di dunia ada orang-orang yang tidak mengharapkan adanya hari-hari itu. Kenapa? Karena mereka merasa berdosa, merasa bersalah, bahkan tidak bersedia mengemani Allah, dan juga nggak bersedia mengimani adanya hari-hari setelah kematian. Maka Allah perintah orang beriman, ampunilah mereka yang seperti itu, ampunilah mereka. Jadi ketika mereka berbuat mendebatmu, sudah ampunilah mereka. Karena lain sepaham dengan kalian. Ini lafaz ayyamallahi ada alifnya. Sekarang kita buka ayat yang lain. Lafaz ayyamallahi, hari-hari Allah yang tidak pakai huruf alif. Contohnya surat Ibrahim ayat 5. Saya baca per kalimatnya. Walaqad, dan sungguh benar-benar, arsalna Musa, kami telah mengutus Musa, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. An, bahwa akhrij, wa Musa, akhrij, keluarkanlah qaumaka, kaummu, minadz-dzulumati ilan nuri, dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Wadzakirhum, dan ingatkanlah mereka bi ayamillahi, dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam demikian itu, la ayatin, sungguh suatu tanda-tanda, likulli sobarin, bagi tiap-tiap orang-orang, tiap orang yang penyabar, syakurin, lagi sering atau berkali-kali mensyukuri. Di sini lafaz ayyamillahi, ayyami, yaknya hanya panjang pakai fathah berdiri, tidak pakai alif. Akan kita ungkap kenapa di sini hari-hari Allah nggak ada alifnya, sedangkan yang tadi hari-hari Allah ada alifnya. Dengan tidak ada huruf alif, maka bermaksud tidak ada batasan waktu. Ingat ya, ini surat Ibrahim ayat 5. Nah, ayat 6 berkelanjutan tentang kisah-kisah yang Musa ingatkan kepada Bani Israel tentang berbagai nikmat, tentang hari-hari Allah, di mana Allah mengenalkan atau memperlihatkan kekuasaannya kepada Bani Israel, menyelamatkan dari berbagai peristiwa yang mereka dalam kondisi kesusahan, termasuk peristiwa mereka ketika dikejar Fir'aun untuk menyeberangi Laut Merah. Saya buka catatan berikutnya. Dari perbedaan penulisan alif di lafaz ayyamun, yaumun satu hari, ayyamun jamaknya,
Maka pemahaman lafaz ayyamillahi di surat Ibrahim adalah hari di waktu Allah menyelamatkan kaumnya Musa misalnya ketika tidak berdaya dikejar Fir'aun. Apa enggak berdayanya? Yakni mereka dikarenakan jalan yang mereka tempuh itu buntu. Kenapa buntu? Karena ketika adegan Musa dan kaumnya dikejar Fir'aun, yakni kaumnya Musa dan kaumnya lari mengarah ke laut. Di hadapan ada laut, di belakang Fir'aun mengejar. Itu namanya buntu. Dan Fir'aun semakin dekat mengejar. Sedangkan Musa dan kaumnya pasti berhenti. Kenapa? Karena di depan ada laut, di belakang ada musuh. Nah inilah hari-hari yang mendebarkan bagi mereka. Ya apa? Mereka khawatir tertangkap musuh. Mereka khawatir disusul atau berhasil terjangkau oleh Fir'aun. Ini contoh adegan yang mendebarkan. Hari-hari di mana mereka butuh Allah, bukti pertolongan kepada mereka. Nah, ini namanya hari-hari Allah. Misalnya adegannya mereka ketika dikejar Fir'aun mendekati laut. Kita buka catatan berikutnya. Dan menurut perhitungan mereka, misalnya adegannya, ini secara dramatisnya, misalnya kurang 10 menit lagi, Fir'aun berhasil nyusul mereka, nangkep mereka. Nah itu menurut perhitungan berapa? Karena dalam surat yang lainnya ada adegan. Jadi saling menoleh. Kaumnya Musa noleh ke belakang, Fir'aun menatap ke depan. Nah, ketika mereka noleh ke belakang, Fir'aun kelihatan oleh mereka. Kelihatan berarti apa? Semakin dekat. Misalnya, menurut mereka kurang lebih 10 menit lagi, maka Fir'aun berhasil. Maka Allah berbuat menyelamatkannya tidak tergantung menitan. Tidak tergantung nunggu menitan. Sekian menit atau nunggu detik kesekian, tidak tergantung Allah berbuat dimensi waktu. Maka langsung sewaktu-waktu semaunya Allah, entah dipercepat atau berapa di luar perhitungan manusia. Ini contohnya. Jadi ketika Allah nolong Bani Israel, kenapa nggak langsung nolong? Dibuat berdebat-debat dulu mereka ketika mereka noleh ke belakang lihat Fir'aun semakin dekat. Nah, mereka punya pemikiran sebentar lagi tersusul. Berapa? Kira-kira 10 menit lagi misalnya. Maka Allah berbuatnya nggak nunggu 10 menitan. Allah berbuat tidak tergantung hitungan waktu. Jadi makanya nggak ada batasan menitan bagi Allah. Nggak ada batasan jam bagi Allah. Termasuk mengenai Allah berbuat menyelamatkan Bani Israel. Nggak nunggu hitung kesekian, bisa Allah majukan, bisa Allah undur. Semaunya Allah, tidak tergantung perhitungan manusia dalam hitungan waktu mereka. Ini contohnya kata bi ayyamillahi, tidak ada alif. Kenapa? Allah Maha Suci dari batasan-batasan. Ya, Allah itu nggak ada hijabnya. Ya, Allah lah yang menciptakan hijab bagi manusia. Allah tidak terkurung oleh hijab apapun. Hakikatnya Allah tidak ada penghalang bagi dirinya. Hanya manusia sajalah yang Allah berikan penghalang bagi dirinya agar nggak bisa lihat langsung kepada Tuhannya. Ini contohnya. Allah tidak tergantung dalam waktu. Atau kasarnya, Allah tidak hidup di dalam ruang dimensi waktu. Tidak. Ya, justru Allah lah yang menciptakan dimensi waktu. Ya, Allah tidak hidup di dalam dunia. Allah tidak hidup di dalam akhirat. Justru Allah lah yang menciptakan dimensi waktu dunia dan akhirat. Ya, Allah di luar dimensi ruang tersebut. Ini pengertian ayyami. Allah tidak terkurung dengan batasan-batasan waktu. Makanya kata-kata hari-hari Allah dalam konteks ayat ini tidak pakai huruf alif karena nggak ada batasan bagi Allah dalam berbuat sewaktu-waktu. Misalnya kita menabung sekian di bank untuk berumrah, untuk berhaji. Menurut perhitungan kalkulasi tabungan, kita akan berangkat misalnya 10 tahun lagi dengan saldo sekian. Itu perhitungan kita. Allah Maha menghendaki segalanya. Bisa juga Allah percepat kita berangkat dengan segala cara. Allah punya banyak cara untuk mempercepat kita. Di luar perhitungan kita, itu namanya Allah itu nggak pakai alif. Ya, hitungan waktu bagi Allah nggak pakai alif. Nggak ada batasannya.
Kalau kita nabung ada batasan waktu, batasan nominal, mengetahui perkiraan jumlah saldonya dan perkiraan kapan berangkatnya sudah bisa dihitung dari hitungan itu. Ya, ini apa? Saldo sekian setelah 10 tahun baru berangkat. Bagi Allah untuk kita berangkat nggak nunggu 10 tahun, bisa Allah majukan, bisa Allah segerakan semaunya Allah. Maka kesimpulannya berarti haji itu Allah yang ngundang, Allah yang manggil semaunya Allah. Siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah undur atau ulur keberangkatannya. Berikutnya, alif nafsiyatun. Apa nafsiyah? Alif pembeda identitas diri. Contohnya sambil dari surat An-Naml 21. Ini adegan dari Nabi Sulaiman. yakni marah-marah kepada burung hud-hud. Marah-marah ini. Ketika Sulaiman ngumpulin pasukannya, ngumpulin seluruh hewan, setelah diabsen ternyata hud-hud nggak hadir. Nah, maka Sulaiman marah ini, berkata kepada yang lainnya, la'u'adzibannahu adaban sadidan aw la'adbahannahu aw la'ya'tiyanni bisultanin mubinin. Jadi Sulaiman marah-marah. La'u'adzibanu, sungguh aku benar-benar akan menyiksanya, menyiksa burung hud-hud dengan adaban siksa yang berat. Atau la'adbahannahu, akan menyembelihnya. Ya, aw la'ya'tiyanni, atau sekiranya sungguh dia ada alasan kenapa terlambat itu. Ya, kenapa mendatangkan kepadaku dengan alasan yang jelas kenapa terlambat. Nah, di sini ada garis biru merah saya bedakan. Yang garis biru tulisan lam alif ada hamzanya, hamzah dibaca doma, lau, bacanya lau, la'u'adzibannahu. Berapa jumlah kata la'u'adzibannahu? Jumlahnya ada 4 kata. La sendiri, u'adziba sendiri, na sendiri, hu sendiri. Maka 4 kata. La'u'adzibannahu. Nah, tulisan lam alif hamzanya dibaca doma, lau. Sedangkan yang garis merah sebelah kiri, lam alif ada hamzanya. Hamzanya nggak dibaca u, tapi dibaca a, la'a. Tidak dibaca lau. Nah, kenapa nggak dibaca lau, kok dibaca la'a? Karena ada huruf alif di sebelah kiri hamzah. Alif ini alif apaan namanya? Adanya huruf alif sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda bacaan untuk huruf hamzah. Kalau hamzah sebelah kanan dibaca lau alias doma, sedangkan hamzah yang sebelah kiri ini dibaca la'a, tidak lau. Kenapa la'a? Kenapa fathah? Karena ada kode isyarat alif. Karena alif cenderung konotasi berbunyi fathah. Ini contoh dalam kaidah bunyi di Al-Quran. Alif sebagai pembeda untuk status hamzah, bahwa hamzah yang sebelah kiri tidak sama bunyinya dengan hamzah sebelah kanan. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada tulisan Arab gundul yang ada huruf lam alif, yang lam alifnya hamzahnya pakai lam alifnya pakai hamzah, kalau lafadznya berupa fi'il atau kata kerja, maka hamzahnya harus doma. Kenapa doma? Karena dalam kaidah ilmulat paket 6 loh ya, tentang mujarot mazid. Jadi fi'il yang jumlahnya 4 huruf, yang rubai, mudoriknya selalu doma. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, addaba yu'addibu. Maka semua fi'il kata kerja kalau 4 huruf, mudoriknya harus depannya doma. Akan kita ungkap kenapa harus doma, contohnya pada ayat-ayat berikutnya. Kita lihat 2 surat sekaligus. Yang atas Ali Imran 195. Ya, 95. Ada kata laukafironna, lau hamzanya doma. Laukafironna, sungguh aku benar-benar akan menghapus anhum atas mereka sayatim salang-salang mereka, wala udkhilanna, dan sungguh aku benar-benar akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Jadi tulisan lau hamzanya doma semua.
lau kaffiranna, contoh lagi, la udkhilanna, contoh lagi, la udillannahum, contoh lagi, la umanniyannahum. Jadi lam alif hamzah dibaca lau semuanya. Hamzah yang atau ya lau semuanya. Lau semuanya. Berikutnya contoh surat Al-Hijr 39 dan Syu'ara 49. Sebelah atas ada lafaz lau zayyinanna lahu. Contoh lagi lau guwiyannahum. Contoh bawahnya lau qatti'anna aydiyakum. Contoh lagi lau sallibannakum. Jadi beberapa kata lau di sini, mari kita bayangkan Arabnya gundul tanpa harokat. Mari kita bayangkan tanpa harokat. Kita buka tampilan berikutnya. Jika lafaz yang garis merah tadi ditulis tanpa harokat, maka kaidah dalam bahasa Arab, hamzahnya dibaca doma. Namanya Arab gundul ini. Kenapa gundul? Istilah Jawa gundul. Karena nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya. Dibaca lau ini salah satu kaidah kunci-kunci cara membaca gundul. Jadi apa? Kalau ketemu lafaz lam alif hamzah dan itu fiil kata kerja, maka hamzah harus doma. Lau kaffiranna, la udkhilanna, la udilanna, la umanniyanna, la uzayyinanna, la uguwiyanna, la uqatti'anna, la usallibanna. Jadi semuanya lau, ya. Ini salah satu kunci membaca Arab gundul, lam alif hamzah harus lau. Ini kalau Arabnya gundul. Nah, sekarang kita praktekkan. Di An-Naml 21, ini ya kaidahnya, lihat tengah-tengah. Dalam bahasa Arab, tulisan lam alif hamzah harus lau. Nah, supaya An-Naml 21 yang garis merah tidak dibaca lau, supaya dibaca la'a, maka diadakanlah, dimunculkannya huruf alif supaya dibaca la'a, tidak dibaca lau. Maka langsung kesimpulan, satu-satunya ayat di Al-Quran yang tulisan lam alif ada hamzahnya dan berupa kata kerja yang dibaca fathah hanya di surat An-Naml ayat 21. Yang lainnya lam alif hamzah dibaca lau. Maka alifnya fungsinya apa? Sebagai alif pembeda. Pembeda apa? Pembeda identitas huruf hamzah yang harusnya dibaca u, berhubung ada isyarat alif, maka berubah harus akhiran harus berfathah atau hamzah dirinya berharokat fathah. Maka kesimpulannya, keberadaan huruf alif sebagai pembeda bacaan untuk huruf hamzah yang harusnya dhamma, karena ada alifnya maka berubah fathah atau berfathah alias bunyi fathah. Ini contoh alif-alif di berbagai lafaz. Ada alif pembatas ruang, ada alif pembatas waktu, ada alif pembeda identitas diri bagi suatu huruf. Sebelum saya akhiri materinya tentang huruf alif, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan dalam forum ini. Silakan tentang materi kita huruf alif. Agar kita semakin tanya Ustaz. Silakan Pak Agus Supriyono dari Bekasi, silakan. Ya Ustaz, tadi contoh di suratul Baqarah ayat 6. Iya. Itu ada innallazina kafaru. Nah, Iya. itu ada alif itu Ustaz. Ya, itu sebagai ya. apa Ustaz? Ya, saya buka dulu ya, buka dulu. Dari kita langsung lihat di layar. Bentar ya, buka dulu. Nah, mari kita perhatikan ya. Innalladzina kafaru, ini ya. Jadi ya, dalam tingkatan pembelajaran ilmu alat paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, dan paket 6 ya. Selama kita belajar 6 paket, itu oleh pengajarnya, oleh ustadznya dikenalkan bahwa lafadz kafaru itu pelakunya mereka. Kenapa ada pelaku? Karena ini kata kerja. Nah, karena dalam bahasa di Al-Quran, setiap ada fiil pasti ada fa'ilnya.
Setiap ada perbuatan pasti ada pelakunya. Sebentar ya. Saya ambil pulpen dulu agar kelihatan dalam penjelasannya. Sebentar. Sekarang saya sudah megang pulpen, akan saya berikan catatan langsung di layarnya. Kita lihat. Ya. Kafaru, maaf ya, warna merah. Kafaru artinya mereka kafir. Mana cirinya mereka? Wawu alif. Jadi ketika kita belajar paket 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, itu dikenalkan ciri pelaku mereka langsung 2 huruf. Wawu alif. Langsung 2 huruf mereka. Wawu alif. Tapi ketika kita belajar tingkatan paket 7, 8, 9, itu dikenalkan bahwa kafaru itu pelakunya mereka, cirinya mereka bukan wawu alif, hanya wawu saja. Hanya wawu saja. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Lah kalau pelakunya mereka inisialnya hurufnya wawu, lah kalau alif huruf apa dong namanya? Kan gitu kan pertanyaannya? Ya. Nah, betul. Mari kita lihat di layar. Sebentar ya, saya hapus dulu. Lihat di layar. Maaf ya, selama ini dalam praktek pembelajaran di tampilan Zoom atau tampilan saya ngajar di PowerPoint, ini saya berusaha memakai Quran Standar Madinah yang Usmani. Nah, dalam penulisan Quran Standar Madinah itu ada kode-kodenya. Kode apaan? Kode untuk huruf-huruf yang tertulis tapi tidak terbaca. Contohnya apa? Kita lihat ini. Di atas alif ada lingkaran kecil. Apa lingkaran ini? Ini bukan tanda sukun. Kalau gitu tanda apa dong? Ini bermaksud tanda bahwa huruf tersebut harus tertulis tapi tidak harus terbaca. Ya, saya ulangi. Tertulis tapi tidak terbaca. Misalnya apa? Lafaz ulaika. Ulaika, U-nya ada wawunya tapi ada tanda lingkaran kecil. Berita apa? Baca U nggak panjang, jangan ulaika, salah. Oh, berarti kalau kita sudah merasa familiar dengan Quran yang terbitan Madinah, maka kenal kode ini. Ya, ini apa? Setiap nemu kata di Quran yang ada huruf alif, yang ada lingkaran kecil di atasnya, misalnya kata-kata ana. Kenapa dibaca pendek ana? Padahal ada alifnya. Kalau ini ada kode lingkaran kecil. Apa kode ini? Bermaksud bahwa harus tertulis tapi tidak harus terbaca. Maksudnya apa? Tulisan kafaru, ru-nya dibaca panjang matobi'i, itu karena wawunya, bukan karena alifnya. Jadi kalaupun alifnya dihapus, nggak pengaruh kepada bacaan ru panjang. Nggak pengaruh. Nah, kalau gitu alifnya namanya alif apa? Nah, dalam kaidah ilmu alat paket 7 loh ya, namanya alifnya al-alifu farikotun, pembeda. Al-alif farikotun, pembeda. Pembeda apa? Pembeda untuk huruf wawu yang sebelah kanan ini. Jadi dalam kaidah ilmu jangan itu namanya sakit perut. Farikotun. Bikin itu aja, energen aja tuh. Wawil jam'i wa wawil atofi. Saya ulangi, sebagai pembeda untuk huruf wawu. Apakah wawunya wawu jamak atau wawu sebagai kata sambung. Jadi mulai sekarang kalau nemu kata di Al-Quran yang pelakunya mereka, memang dikenalkan mana ciri mereka? Wawu alif. Nah, memang kenapa? Karena tingkatan paket 1 sampai 6 belum waktunya mengungkap tentang huruf-huruf alif. Makanya langsung aja Ustadznya bilang, mana ciri mereka? Wawu alif. Nah, karena kalau Ustadznya ngasih tahu bahwa ini pelakunya hurufnya wawu, maka kita tingkatan paket 1 nanti tanya, Ustadz alifnya alif apa dong namanya? Nah, padahal ilmu tentang alif belum waktunya diketahui tingkatan paket 1 sampai 6. Ya. Agar tidak terlalu bercabang-cabang ilmu tingkatan paling dasar-dasar, maka tidak semua huruf-huruf yang tersembunyi, tidak semua huruf-huruf yang terungkap di paket 1 itu diberitahukan seluruhnya oleh Ustadznya, karena belum waktunya mengungkap yang detail-detail seperti itu. Jadi maaf ya, barangkali saya selama ini mengenalkan kafaru dengan mengatakan bahwa ciri mereka wawu alif. Memang itu harus diberitahukan ketika tingkatan 1 sampai 6. Maaf ya, tidak bermaksud menipu atau mengelabui, tapi bermaksud
memberikan pembelajaran sebagaimana tingkatannya. Karena tingkatan paket 6 ke bawah belum waktunya mengungkap yang detail-detail, maka tidak saya beritahukan yang sedetail mungkin karena belum waktunya. Nah, karena setiap jadwal Senin Kamis adalah kajian ulumul Quran yang mengungkap detail-detail, maka saya ungkap sekarang bahwa ini hakikatnya adalah alif di sini, ciri pelakuan mereka bukan alif, tapi wawu saja. Jadi secara kaidah i'rab ilmu nahwunya ini alif pembeda untuk bedakan wawu ini adalah wawu jamak atau wawu kata sambung. Ini tinjauan ilmu nahwunya. Kata ilmu ulumul Qur'annya ini sebagai alif pembatas ya. Pembatas. Ya, ini apa? Bahwa orang-orang kafir itu untuk menjadi status sawaun alaihim itu tidak semuanya langsung sama saja, tidak semuanya. Maksudnya orang-orang kafir yang sudah Rasul peringatkan kan tundirhum andar tahum itu tidak semuanya langsung kafir. Ada yang pertama merespon kemudian ragu terus kafir. Maka status sawaun yang mereka sandang itu tidak langsung semuanya sama. Ada yang terhalangi alokasi waktu, lama-lama tetap kafir, atau lama-lama jadi beriman, atau langsung kafir semenjak awal. Ini fungsinya alif sebagai pembeda dalam kajian paket 7 dan sebagai pembatas dalam kajian paket 10 ke atas tentang ulumul Quran. Jalan silakan tanyakan, silakan tentang materi ini. Ada yang tanya Ustadz dari Ibu Winarti. Oh ya, silakan. Maksud yang terkandung dalam huruf alif tersebut berdasarkan pemahaman orang per orang sehingga ada bermacam-macam pemahaman atau hanya ada satu pemahaman dari semua imam terdahulu? Tentang kitab-kitab yang ruang lingkupnya Ummul Quran itu banyak pengarangnya. Ya. Nyetel ya, dulu dengan judulnya, judul ya. Nih, kitab-kitab tentang Ummul Quran banyak pengarangnya. Masing-masing pengarang latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Ada yang ahli balago sastra, ada yang ahli nahwu, ada yang ahli sorof. Intinya ahli tentang kebahasaan Al-Quran. Maka dari masing-masing latar belakang berbeda itu, mereka membuat kitab-kitab tentang mengungkap ijazul apa? Tentang kemukjizatan Quran dari sisi mengungkap huruf-hurufnya. Jadi semua kitab adalah berdasarkan ijtihad dari masing-masing para ulama-ulama yang kuno-kuno dulu itu. Ya, ulama-ulama salaf yang dulu itu. Jadi saya menyampaikan beberapa materi Quran juga sama. Mengutip dari kitab-kitab yang kitab dan untuk ulumul Quran, kitab tentang mengungkap sifat-sifat huruf, kita mengungkap tentang kata huruf itu semua dari pengarangnya para pendahulu kita, ulama-ulama kuno-kuno dulu. Jadi ijtihad, misalnya ada yang pakar sastra, maka mengungkap alif disuruh sastranya. Ada yang pakar nahwu, sorofnya, maka mengungkap alif dari sisi seperti itu. Maka dari semua itu saya kumpulkan, saya berikan rangkuman tentang menjadi 3 tadi itu. Ada alif fungsinya pembeda, pembatas, ada sebagai pembatas waktu dan ruang. Sebagaimana barangkali, maaf ya kalau kita lupa barangkali, saya pernah menyampaikan tentang profilnya huruf wawu. Wawu banyak di Al-Quran. Nah, atau banyak dalam bahasa Arab. Wawu itu jumlah pengertian macamnya wawu ada 37. Nah, macamnya alif ada sekian misalnya. Ini contohnya. Jadi sekali lagi, ketika kita mengkaji Ummul Quran, apa orientasi kita bahasanya kepada kemukjizatan Quran dari sisi penulisan hurufnya. Jadi hikmahnya bahwa Quran itu bisa diungkap mukjizatnya dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang angka-angkanya sistematis, dari sudut pandang gaya bahasanya halus, dari sudut pandang huruf-huruf muqatta'ahnya
telah terungkap. Dari sudut pandang feel-nya telah terungkap. Jadi ulama-ulama kita zaman sekarang hanya bisa mengutip saja, ngumpulin referensi dari berbagai kitab-kitab terdahulu. Nah, termasuk saya ini. Jadi ini bukan karangan saya ini. Saya mengutip dari berbagai kitab-kitab, maka terkumpullah definisi yang diberikan ini tentang profilnya huruf alif. Jadi ini contoh dari apa yang saya ketahui dalam pelajaran Ulumul Quran. Jadi ingat bahwa kitab Al-Quran banyak kitabnya. Kenapa banyak? Karena pengarangnya banyak. Pengarangnya banyak itu. Sebagaimana kitab tafsir, kenapa banyak? Karena para mufasir latar belakang keilmuan beda-beda. Ada yang ahli fikih, maka ketika menafsirkan ayat tentang fikih detail sekali. Kenapa? Karena bidangnya. Ketika dia menafsirkan ayat tentang masalah sejarah kurang detail. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Misalnya ada seorang ahli kedokteran membuat kitab tafsir, maka dia ketika menafsirkan ayat tentang medis detail sekali. Kenapa? Karena bidangnya. Begitu pula kita ketika kita pada ahli bahasa, maka ketika suatu ayat kepada bahasa orientasinya. Jadi apa yang saya berikan dalam malam ini semata-mata kepada pengertian ilmu bahasa, kepada mengungkap makna hikmah dari apa yang tertulis secara harfiahnya atau per hurufnya. Makanya judulnya Ulumul Quran, ilmu tentang mempelajari perlik-perliknya Quran, perlik-perliknya, detailnya. Entah detail pengertian lafaz berbicaranya atau membacanya, detail pengertian makna di balik hikmah yang tertulis tersebut. Jadi Quran itu masih ada peluang bagi kita untuk mengungkap hikmah di balik yang tertulisnya itu. Misi kita adalah mari kita itu ketika kita ada rasa kemauan belajar Quran supaya lebih dalam lagi kepada mengungkap apa yang tersembunyi di balik lafadznya. Karena satu ayat itu berlapis-lapis pemahamannya. Ada pemahaman kulitnya saja, ada pemahaman ilmu bahasanya saja, ada sampai tingkat pemahaman hakikat ayatnya. Nah ini, mari kita semakin menyelam kepada di setiap huruf-huruf di Al-Quran tersebut agar kita gampang tersentuh ketika membaca dengan sentuhan isyarat dari bahasanya tersebut. Ini yang saya berikan tentang malam ini. Jadi sekali lagi tadi berikutnya adalah sebagai rangkuman dari apa yang saya kumpulkan tentang profil alif dari berbagai kitab-kitab Ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran dari berbagai pengarang dari berbagai kitab yang para pendahulu kita itu. Satu lagi Ustaz. Satu lagi ya. Boleh, silakan. Dari Pak Imam ini menanyakan dalam lafaz innal ladzina kafaru sawaun alaihim tadi, ya. Kalau huruf alifnya diberi nama alif ziyadah boleh atau tidak? Oh gitu, ya. Kita dulu ya ayatnya. Biar kita di layar aja, biar tidak membayangkan, semoga. Ya. Nah, yang pernah saya pelajari ya, alif yang dikatakan tambahan namanya alif zaidah atau ziyada, itu alif yang tidak punya peran, ya, yang tidak punya peran dalam suatu lafaz. Jadi keberadaan dia itu ibaratnya kalau dalam istilah kue itu pemanis buatan ya, itu istilah kue ya, pemanis buatan. Nah di sini kan mari kita lihat kafaru ini ya. Nah kalau kita baca aja biar nggak melebar. Kalau kafaru alifnya itu dihapus ya, kalau dihapus ya dihapus. Ingat bahwa Rasul itu nerima Al-Quran secara suara, ya, secara suara. Jibril melafatkan bersuara secara suara loh ya. Rasul mendengarnya dan Rasul nyuruh sahabat nulis. Nah, sahabat ketika nulis apa yang kata Rasul,
Bentar ya, biar nggak bisa yang mut'ol. Nah, jadi para sahabat nulis dari Rasul, apa kata Rasul? Bunyinya itu. Panjang pendeknya kata Rasul. Nah ya. Nah, ketika alifnya ini dihapus, maksudnya nggak ada. Kalau nggak ada, maka ingat bahwa asal mula Quran kita kan manuskrip kuno dalam kondisi Arab hanya kerangka saja, ya. Naskah kuno Quran paling awal-awal hanya kerangka saja. Apa kerangka itu? Nggak ada tanda bacanya, bahkan nggak ada titiknya. Nah ya. Nah, ketika ini nggak ada alifnya, maka lafadz sawaun bisa berpotensi berbunyi sawain atau kasro. Ya, kasro. Kenapa kasro? Karena bisa dikhawatirkan lafadz kafaru ini dianggap bukan suatu fiil, bukan kata kerja, tapi suatu kata benda atau isim yang bersandar kepada sawaun di sini menjadi in. Ini satu. Kalau ditulis ya satu ini. Kalau dihilangkan bisa dihilangkan. Yang kedua, ternyata kafaru ini dipastikan suatu fiil, kata kerja. Nggak mungkin isim. Nggak mungkin kata benda. Dari mana taunya? Kata di sebelah kanan ada kata alladzina. Dalam kaidah bahasa di Al-Quran, lafadz alladzina itu sebelah kirinya pasti ketemu kata kerja. Pasti itu. Karena alladzina nggak boleh ketemu kata benda. Nggak boleh. Oh berarti karena ada alladzina, maka lafadz kaf, fa, dan ro, meskipun nggak ada harokatnya, pasti kata kerja. Ya, pasti kata kerja. Nah ya. Nah, karena dia kata kerja, maka wawu di sini sebagai pelakunya. Ini alamat wawu jamaknya di sini sebagai pelaku. Nah ya, sebagai pelaku. Nah, untuk menegaskan bahwa ini pelaku dari kafaru, maka alif sebagai fungsinya pembeda bahwa wawu ini bukan wawu kata sambung bersandar kepada sawaun, tapi wawu sebagai pembeda bahwa ini adalah wawunya sebagai pelakunya. Maka alif di sini ya kalau dianggap sebagai huruf tambahan bermaksud diadakan loh ya. Betul, itu huruf zaidah. Ini apa? Huruf tambahan diadakannya. Kenapa ditambahkan? Karena sebagai pembeda. Tapi dalam kaidah tasrifan ilmu sorof, materi imal paket 3, ketika suatu kata kerja itu dari pelakunya dia misalnya kafaro kafaru, kafaro roknya fathah, kafaro roknya panjang pakai alif, kafaru ada wawu ditambah alif. Maka alif di sini hakikatnya tidak boleh disebut sebagai huruf tambahan. Kenapa? Karena harus ada alif meskipun sedang sendirian kafaru, lepas dari ayat secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud alif tambahan adalah alif yang nempel pada suatu kata yang ketika kata itu bersendirian itu nggak butuh alif. Sedangkan kafaru ketika berdiri sendirian lepas dari ayatnya itu tetap harus ada alif dalam kaidah tasrifan lugawinya atau perubahan kata kerja sesuai dengan domirnya atau pelakunya. Jadi belajar tentang huruf zaidah tambahan itu inwalat paket 4. Ya, ini apa? Huruf-huruf tambahan itu adanya di lafaz-lafaz berjenis isim atau kata kerja, bukan ada kepada fiil atau kata kerja. Alif adanya di isim atau kata benda, atau huruf atau kata bentuk. Jadi adanya huruf tambahan hanya kepada adanya di lafaz nama-nama ataupun kata bantu. Tidak ada di kata kerja. Kenapa? Karena kalau ada kata kerja kok ada huruf alifnya, maka alif sebagai huruf tambahan menjadi mazid. Apa mazid? Fiilnya tidak mujarot lagi, tapi huruf tambahannya supaya jumlahnya lebih dari 3 huruf. Jadi sekali lagi alif di sini bukan namanya huruf tambahan,
tapi huruf pembeda. Karena keberadaannya nempel pada suatu kata kerja. Yang lain silakan terakhir. Nanti dalam grupnya masing-masing saya bagikan filenya PDF. Ya, beserta rekamannya. Bagi yang sempat bisa sewaktu lihat di YouTube-nya. Itu dulu ya sebentar ini. Kamis mendatang soalnya kita bahas materi yang lainnya tentang ulumul Quran juga. Terima kasih dari sini semuanya. Maaf ya, saya bisa satu persatu karena banyaknya. Karena kalau sebenarnya forumnya umum ya, umum. Sedangkan jadwal yang harian biasa itu kelasnya khusus. Kelasnya khusus, masing-masing paket khusus beda-beda. Sedangkan Senin Kamis ini forumnya umum karena terbuka untuk umum. Terima kasih semuanya di sini. Mohon maaf barangkali ada yang salah kata dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Terima kasih Pak Ustadz Januar. Sehat-sehat semuanya. Amin Pak. Sanal jaza Ustaz. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kapan-kapan ketemu ya Ustaz. Insya Allah. Ketemu lagi besok hari Luring ini masih daring. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, makasih Pak Ustaz. Live ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.